perwakilan dari kelompok 3. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat kesempatan yang telah diberikan sehingga kita semua tetap dapat melakukan perkuliahan meskipun tidak seperti biasanya. Terima kasih tak lupa pula saya ucapkan kepada dosen pembimbing mata kuliah fisiologi hewan. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membawakan materi mengenai kelenjar paratiroid, di mana telah diketahui bahwa kelenjar paratiroid itu termasuk dalam sistem endokrin. Nah, yang dimaksud dengan kelenjar paratiroid ini merupakan suatu kelenjar yang menghasilkan atau mensekresikan hormon paratiroid, di mana hormon paratiroid ini terletak di bagian leher, terdapat 4 buah pada manusia dan akan terus mengalami reproduksi secara konstan sampai manusia itu berumur 30 tahun. Nah, letak kelenjar paratiroid ini merupakan di belakang kelenjar tiroid. Selanjutnya itu struktur dari kelenjar paratiroid, di mana struktur utamanya itu adalah sel eksofil dan sel prinsipal. Nah, kelenjar paratiroid ini dalam satu kelenjar paratiroid itu berukuran 6 mm, di mana lebarnya itu 3 mm dengan tebal 2 mm. Pada sel eksofil kelenjar paratiroid itu mengandung granula eksofil, di mana sebagian besarnya itu terdapat di mitokondria di sitoplasma. Terus sel eksofil ini bervariasi ukurannya. Semakin dewasa seseorang, maka jumlah sel eksofilnya juga itu lebih daripada pada saat remaja. Selanjutnya itu adalah sel prinsipal. Nah, sel prinsipal itu menghasilkan atau menggetahkan parat hormon, di mana sel prinsipal ini dapat bekerja karena terdapat aparatus Golgi. Nah, sirkulasi darah dari kelenjar paratiroid biasanya oleh cabang arteri tiroidea inferior pada setiap sisi. Nah, sepertiga kelenjar ini pada manusia memiliki 2 atau lebih pada paratiroid. Pembuluh limfe paratiroid beragam dan mempunyai hubungan dengan pembuluh limfe kelenjar tiroid dan kelenjar timus. Nah, persarafan pada kelenjar paratiroid merupakan saraf yang bersifat simpatis langsung dari ganglia cervical superior atau nutida. Selanjutnya itu fungsi dari kelenjar paratiroid. Fungsi utama kelenjar paratiroid adalah memproduksi hormon paratiroid. Hormon ini merupakan hormon peptida yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium di dalam darah dan dalam tulang. Selain itu, hormon ini juga dapat menurunkan jumlah fosfat dalam darah serta meningkatkan sekresi fosfat dalam urin. Hormon paratiroid ini meningkatkan pembentukan 1,25 dihidrokolesterol metabolit aktif dari vitamin D. Naiknya konsentrasi kalsium dalam tubuh manusia itu juga dapat disebabkan oleh 2 efek. Di antaranya itu yang pertama itu efek hormon paratiroid yang menyebabkan terjadinya penyerapan kalsium dan fosfat dari tulang. Dan yang kedua itu efek hormon paratiroid yang mengurangi pengeluaran atau ekskresi dari kalsium oleh ginjal. Nah, selanjutnya itu cara kerja dari kelenjar paratiroid. Nah, PTH itu bekerja langsung pada tulang untuk meningkatkan resorpsi tulang dan memobilisasi CA2+. Selain untuk meningkatkan CA2+, plasma dan menurunkan fosfat plasma, PTH juga itu meningkatkan ekskresi fosfat di dalam urin. Nah, efek fosfaturik ini disebabkan oleh penurunan reabsorpsi fosfat di tubulus proksimal. PTH juga meningkatkan reabsorpsi CA2+ di tubulus distal. Walaupun ekskresi CA2+ ini biasanya meningkat pada hiperparatiroidisme karena terjadi peningkatan jumlah yang difiltrasi yang melebihi efek dari reabsorpsi. PTH juga itu meningkatkan pembentukan 1,25 dihidroksikolekalsilferol dan metabolit vitamin D itu secara fisiologis aktif.
Nah, hormon ini juga meningkatkan reabsorpsi CA2+ dari usus. Tetapi efek ini tampaknya disebabkan hanya akibat dari stimulasi pembentukan 1,25 dihidroksikolalkalsiferol. Nah, sekian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.